Angka 40 juga banyak diungkapkan terkait dengan amal ibadah seorang muslim. Salah satunya adalah keutamaan melakukan sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi secara berturut-turut dan tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam atau lebih dikenal sebagai sholat arba'in di kalangan jamaah haji Indonesia. Para jamaah haji meyakini bahwa amalan ini akan membuat mereka terbebas dari neraka dan kemunafikan. Oleh karena itu, jamaah haji Indonesia dan banyak negara lain diprogramkan untuk menginap di Madinah selama minimal 8 hari agar bisa menjalankan sholat arba'in. Dasar keyakinan ini adalah sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa sholat di masjidku 40 sholat tanpa ketinggalan sekalipun, dicatatkan baginya kebebasan dari neraka, keselamatan dari siksa, dan ia bebas dari kemunafikan." Hadis riwayat Ahmad. Kendati hadis ini banyak dianggap lemah, hari-hari mukim di Madinah itu tetap tidak akan sia-sia. Selama 8 atau 9 hari di Madinah itu, jemaah haji bisa memperbanyak ibadah di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah, menghayati kehidupan Nabi dan para sahabat dahulu, mengambil ibrah dari tempat-tempat bersejarah, serta kegiatan amal-amal saleh lain seperti banyak membaca Al-Quran, bersedekah, salawat dan salam kepada Nabi, menyerap ilmu dari tausiah yang diadakan di Masjid Nabawi atau masjid lainnya. Sholat di Masjid Nabawi tidaklah seperti sholat di masjid lain. Allah telah menyematkan padanya keutamaan yang besar. Sebagaimana Allah telah melebihkan sebagian amalan di atas sebagian yang lain. Rasulullah bersabda, "Satu kali sholat di masjidku ini lebih baik dari 1000 sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sungguh keutamaan yang besar. Ini berarti 1 kali sholat fardu di Masjid Nabawi lebih baik dari sholat fardu yang kita lakukan dalam 200 hari di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Maka sungguh merugi orang yang sudah sampai di Madinah, tapi tidak sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan besar ini. Bagi jemaah yang akan berhaji dari Madinah, maka arba'in adalah momentum untuk lebih memahami syariah, meluruskan akidah, dan membina akhlakul karimah agar saat melaksanakan haji, ia benar-benar tercelup keteladanan Rasulullah SAW. Bilangan 40 juga disebut dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Barang siapa sholat 40 hari dengan berjamaah dan mendapati takbiratul ihramnya imam, maka ia akan dicatat terbebas dari 2 perkara, yaitu bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan." Hadis riwayat Tirmizi. Bilangan 40 selanjutnya diungkapkan kembali dalam larangan melintas di depan orang yang sedang sholat. Seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh berjalan di hadapan orang yang sedang mendirikan sholat. Rasul SAW mengecam orang-orang yang suka berlalu lalang di hadapan orang yang sedang mendirikan sholat. Sebab pada hakikatnya orang yang sholat itu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, "Seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat mengetahui apa yang harus ditanggungnya, maka pastilah berdiri selama 40 hari, bulan atau tahun lebih baik baginya daripada berjalan melintas di depannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itu, apabila ada orang yang hendak lewat di hadapan mereka yang sedang sholat, sebaiknya dia mencegahnya. Tak hanya orang dewasa, anak-anak ataupun hewan pun juga harus dicegah. Karena itu, apabila ada orang yang hendak lewat di hadapan mereka yang sedang sholat, sebaiknya dia mencegahnya. Tak hanya orang dewasa, anak-anak ataupun hewan pun juga harus dicegah. Anak kecil kendati bebas dari hukum, namun setiap orang tua berkewajiban untuk mendidiknya agar tidak lewat di hadapan orang yang sholat. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Nabi SAW pernah mengerjakan sholat menghadap ke mihrab kiblat. Sedang kami berada di belakangnya, lalu datang seekor hewan berjalan di hadapan beliau. Maka beliau berusaha untuk mengusirnya sampai menempelkan perutnya ke dinding, dan hewan itu berjalan di belakangnya.
Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, ketika seorang manusia meninggal dan jenazahnya disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak menyekutukan Allah, maka doa yang mereka panjatkan akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quraib, sekutu Ibnu Abbas, menuturkan bahwa anaknya telah meninggal di kawasan Kudait atau Usfan. Maka Ibnu Abbas berkata, "Quraib, lihatlah berapa orang yang telah berkumpul untuk mensolatkannya." Quraib berkata, "Aku pun keluar, ternyata orang-orang telah berkumpul untuk mensolatkannya." Lalu aku memberitahukannya kepada Ibnu Abbas, dan ia bertanya, "Apakah jumlah mereka mencapai 40 orang?" Quraib menjawab, "Ya." Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Keluarkanlah jenazah itu, karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan disolatkan oleh lebih dari 40 orang, yang mana mereka tidak menyekutukan Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa mereka untuknya." Hadis riwayat Muslim. Bilangan 40 selanjutnya muncul terkait dengan perkara yang dapat menggerogoti keimanan. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang mendatangi tukang ramal dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam." Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini adalah orang tidak akan mendapat pahala dari sholatnya meskipun kewajiban sholatnya telah gugur. Kedudukannya seperti orang yang sholat di atas tanah hasil nilep atau memakai baju dari yang haram. Meskipun sholatnya sah, ia tidak mendapat pahala dari sholatnya tersebut. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, para ulama sepakat bahwa orang yang mendatangi peramal tidak harus mengulangi sholat-sholatnya selama 40 malam. Mengerjakan sholat menghadap ke mihrab kiblat, sedang kami berada di belakangnya. Lalu datang seekor hewan berjalan di hadapan beliau. Maka beliau berusaha untuk mengusirnya sampai menempelkan perutnya ke dinding, dan hewan itu berjalan di belakangnya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya, ketika seorang manusia meninggal dan jenazahnya disolatkan oleh 40 orang muslim yang tidak menyekutukan Allah, maka doa yang mereka panjatkan akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quraib, sekutu Ibnu Abbas, menuturkan bahwa anaknya telah meninggal di kawasan Kudait atau Usfan. Maka Ibnu Abbas berkata, "Quraib, lihatlah berapa orang yang telah berkumpul untuk mensolatkannya." Quraib berkata, "Aku pun keluar, ternyata orang-orang telah berkumpul untuk mensolatkannya." Lalu aku memberitahukannya kepada Ibnu Abbas, dan ia bertanya, "Apakah jumlah mereka mencapai 40 orang?" Quraib menjawab, "Ya." Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Keluarkanlah jenazah itu, karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan disolatkan oleh lebih dari 40 orang, yang mana mereka tidak menyekutukan Allah. Niscaya Allah akan mengabulkan doa mereka untuknya." Hadis riwayat Muslim. Bilangan 40 selanjutnya muncul terkait dengan perkara yang dapat menggerogoti keimanan. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang mendatangi tukang ramal dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam." Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini adalah orang tidak akan mendapat pahala dari sholatnya meskipun kewajiban sholatnya telah gugur. Kedudukannya seperti orang yang sholat di atas tanah hasil nilep atau memakai baju dari yang haram. Meskipun sholatnya sah, ia tidak mendapat pahala dari sholatnya tersebut. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, para ulama sepakat bahwa orang yang mendatangi peramal tidak harus mengulangi sholat-sholatnya selama 40 malam.